Pada zaman kerajaan Pajajaran purba, hiduplah seorang raja bernama Raja Munding Wangi atau dikenal juga Raja Siliwangi ke-6. Ia dikenal sebagai raja yang senang berburu. Suatu hari, ia tersesat di hutan rimba yang tidak dikenalnya. Setelah semalaman berputar-putar, bertemulah ia dengan putri cantik jelita penguasa hutan itu. Saya bersedia menolong Tuan keluar dari hutan ini, asal Tuan mau menikahi saya. Mendengar syarat tersebut, raja pun bersedia menikahinya dan tinggal di dalam kerajaan itu. Setelah tinggal beberapa lama, Raja Munding Wangi merasa sudah waktunya kembali ke kerajaannya. Ia segera menagih janji pada istrinya. Sang istri, meski sedih, namun tetap mengizinkan raja untuk kembali ke kerajaannya sesuai janjinya. Raja Munding Wangi diantar untuk keluar hutan. Kakanda, sesekali datanglah menjenguk hamba. Jika ada kesempatan berburu, aku pasti kemari. Kepulangan sang raja disambut gembira oleh rakyat Pajajaran. Mereka mengira selama ini rajanya telah tewas dalam perburuan. Permaisuri dan seisi istana pun mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut kembalinya Raja Munding Wangi. Suatu malam, raja yang sedang tidur mendengar tangis bayi di luar. Didatanginya suara itu. Ternyata ada bayi tergeletak di pojok taman. Ketika raja hendak menggendongnya, tiba-tiba muncul wanita cantik yang sangat dikenalnya. Tidak salah lagi, dia adalah istrinya yang tinggal di hutan. Kakanda Munding Wangi, bayi ini anak kita. Dia kuserahkan padamu untuk dibesarkan di kalangan manusia. Sesungguhnya aku ini dari kalangan siluman. Setelah menyerahkan bayi itu, sang putri menghilang. Raja Munding Wangi pun tercengang kebingungan. Namun, segera ia melaksanakan amanah itu. Bayi itu dibesarkan di istana dan diberi nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan baik hati. Seiring bertambahnya usia, Raja Munding Wangi ingin menurunkan tahta kerajaan pada anak keturunannya. Akan tetapi ia bersedih karena belum mempunyai seorang putra penerus kerajaan. Meski Raja Siliwangi sudah memiliki seorang putri yang berparas sangat cantik, ia tetap bersedih karena tidak memiliki seorang putra. Demi mewujudkan keinginannya memiliki seorang putra, Raja Siliwangi akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Atas persetujuan putrinya, ia kemudian memperistri Dewi Mutiara. Setelah beberapa waktu, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang putra. Namun, dengan alasan ngidam dari sang calon putra, Dewi Mutiara banyak memohon permintaan kepada raja. Ada saja permintaannya yang harus selalu dituruti. Suamiku, aku ingin makan makanan istimewa kerajaan setiap hari. Ini permintaan bayi dalam perutku. Baiklah istriku, akan kuperintahkan mereka untuk memasak masakan istimewa setiap hari. Semua permintaan Dewi Mutiara dituruti. Namun, semakin lama permintaan Dewi Mutiara semakin aneh. Pada suatu siang, Dewi Mutiara kembali mengajukan permintaan aneh yang menyulitkan sang raja. Suamiku, selama hamil, aku sering merasa aneh pada Putri Kadita. Bolehkah aku meminta satu permintaan lagi? Katakan saja istriku. Aku berharap Putri Kadita tidak berada di istana ini lagi, demi kelancaran kehamilan putraku. Raja sangat terkejut mendengar permintaan Dewi Mutiara. Bagaimana mungkin ia mengusir putri kesayangannya dari istana? Karena permintaannya yang sangat tidak masuk akal, Raja tidak mengabulkan permohonan Dewi Mutiara. Istriku, permintaanmu tidak mungkin aku kabulkan. Bagaimana mungkin aku mengusir putriku sendiri? Itu sangat tidak mungkin. Mendengar jawaban sang raja, Dewi Mutiara marah dan kecewa sekali. Ia diam-diam menyimpan dendam dalam hatinya. Ia mencari segala cara untuk bisa mewujudkan keinginannya. Suatu hari, diam-diam Dewi Mutiara memanggil seorang tukang sihir. Dengan suara sedikit berbisik karena takut diketahui raja, Dewi Mutiara bertemu dengan penyihir di taman belakang istana. Kalau kau bisa membuat Putri Kadita menjadi putri buruk rupa yang berbau busuk, akan kuberi hadiah besar. Sangat besar. Baik, Tuan Ratu. Pada malam harinya, saat Putri Kadita sedang terlelap tidur, berhembus angin ke dalam kamarnya. Angin itu berbau busuk, mirip bau bangkai. Bau tak sedap memenuhi ruang kamarnya. Putri Kadita yang sedang terlelap tidak merasakan aroma busuk dalam kamarnya. Di pagi harinya,
Saat Putri Kadita terbangun, ia menjerit histeris. Alangkah kagetnya sang putri melihat seluruh tubuhnya penuh kudis, bernanah, dan berbau tidak enak. Apa yang terjadi padaku? Kenapa tiba-tiba tubuhku dipenuhi kudis seperti ini? Oh, wajahku juga penuh kudis. Sang raja yang mendengar kabar itu menjadi sangat sedih hatinya. Ia mendatangkan banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya yang kesakitan. Namun tak satupun yang berhasil mengobatinya. Mohon ampun Tuan Raja. Penyakit Putri Kadita bukanlah penyakit biasa. Hamba tidak berhasil mengobatinya. Aku mengerti. Ada sesuatu yang aneh pada penyakit Putri. Raja mengerti bahwa penyakit putrinya sangat tidak wajar. Seseorang pasti telah mengutuk atau mengguna-gunainya dengan sihir hingga tak mudah untuk disembuhkannya. Masalah yang terjadi ini dimanfaatkan oleh Dewi Mutiara untuk mempengaruhi sang raja. Dewi Mutiara menuduh Putri Kadita akan membawa kesialan bagi seluruh negeri. Karena raja tidak ingin putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, akhirnya raja dengan berat hati menyetujui usul Dewi Mutiara untuk mengirim putrinya keluar kerajaan. Putri Kadita pun berangkat seorang diri meninggalkan kerajaan. Walaupun perasaannya sangat sedih, tetapi dia tidak punya dendam pada orang yang membencinya. Ia yakin bahwa Tuhan akan membalas atas semua yang menimpanya. Ia tetap berjalan sambil menangis. Siang dan malam, Putri Kadita berjalan menyusuri hutan, hingga akhirnya ia tiba di Gunung Kombang. Di sana, ia bertapa, memohon pada Tuhan agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Di Gunung Kombang, dia mendengar suara seorang wanita. Anakku, Putri Kadita, berangkatlah menuju selatan. Masuklah ke laut dan bersatulah dengannya. Siapakah engkau, wahai pemilik suara? Aku adalah ibumu, anakku. Ibu? Mengapa ibu tidak menampakkan diri? Kelak, kau akan tahu. Laksanakan perintah ibumu, anakku. Ibu! Putri Kadita pun berjalan ke arah selatan seorang diri. Selama 7 hari 7 malam, Putri Kadita berjalan hingga ia tiba di pantai laut selatan. Putri Kadita berdiri memandang luasnya lautan yang penuh ombak. Ketika sedang terdiam, lagi-lagi ia seperti mendengar suara memanggil agar ia menceburkan diri ke dalam lautan. Semakin lama, suara itu semakin kuat terdengar, sehingga membuat Putri Kadita penasaran. Masuklah ke dalamnya dan bersatulah dengan lautan. Masuklah ke dalamnya dan bersatulah dengan lautan. Dan akhirnya, dia pun mengikuti panggilan tersebut. Dia berjalan terus menuju laut lepas. Ketika tubuhnya tersentuh air, tiba-tiba tubuhnya pulih kembali. Tak ada satupun bekas kudis ataupun kurap. Bahkan, ia tampak lebih cantik dari sebelumnya. Putri Kadita sangat bahagia mendapati wajah dan tubuhnya kembali cantik dan mulus seperti sedia kala. Selain memperoleh kesembuhan dan kesaktian, Putri Kadita memutuskan untuk hidup di laut tersebut. Ia segera menguasai seluruh lautan dan isinya. Dia pun mendirikan kerajaan megah, kokoh, indah, dan berwibawa dengan ribuan pasukan yang senantiasa mendampinginya. Dia kini yang disebut Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan Pulau Jawa. Hingga kini, masyarakat yang berkunjung ke pantai selatan dilarang mengenakan pakaian warna hijau. Siapa saja orang yang memakai pakaian berwarna hijau, pasti akan terseret ganasnya ombak pantai laut selatan. Warna hijau diyakini sebagai warna busana kebesaran sang ratu, sehingga hanya dia yang berhak memakainya di tempat itu. Konon, pantai Pelabuhan Ratu merupakan tempat persinggahan Nyi Roro Kidul yang tak jarang menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencana dan mengenakan baju hijau.